kalau kopu dasar itu Kristus, tidak mungkin ada iri. Wow. Tapi kalau kopu dasar adalah kopu diri sendiri, tentu kau akan iri. Wow. Gitu. Karena bukan Yesus yang di atas, tapi kau taruh kopu diri yang di atas daripada Yesus. Tapi nice. kalau Yesus yang di atas, kau akan lihat semua sama, termasuk kopu diri sama dengan yang lain. Hai, ketemu lagi di Tong Pondok Podcast. Lepas nafas, tarik nafas, buka mata. Masih bersama dengan saya Jerry Fakdawer dan hari ini ada yang baru nih. Hai Kak Putri. Hai Kak Jer. Apa kabar Kak Putri? Oh, puji Tuhan luar biasa. Terima kasih sudah menemani kita nih untuk episode ini nih di Pondok Podcast. Puji Tuhan. Hari ini saat ini kita di episode ke-20 dari Kitong punya Pondok Podcast. Judulnya apa nih Kak Putri? Oke, judulnya Jangan Cemburu ke Kopu Kawan Kerja karena kau butuh dia. Wow, ini menarik sih. Dan karena Kitong bisa ketemu tentang hal ini di beberapa tempat di Kitong punya kehidupan. Misalnya mungkin di bukan hanya di tempat kerja loh, misalnya di pelayanan, bahkan sampai ke Komsel pun ini kadang-kadang terjadi. Dimana Kitong cemburu sama Kitong punya teman kerja sendiri, teman sepelayanan sendiri. Nah, jadi itu yang akan Kitong diskusi di saat hari ini di Pondok Podcast. Ayo Tong diskusi. Nah, Kak Putri, kita punya pembahasan di siang menjelang sore hari ini terambil dari 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 17. Memang ayatnya panjang, jadi nanti teman-teman bisa baca sendiri di rumah. Cuma nanti dalam pembahasan akan dibacakan oleh Kak Putri bagian-bagian ayat-ayat mana saja yang akan dikutip. Tapi sebelumnya nih Kak Putri, kita kayaknya hari ini agak beda ya. Kita tidak di dalam pondok lagi nih. Ya, benar tapi kita sekali. punya konsep yang memang masih dekat dengan alam. Ya. Kita ada di mana nih Kak Putri tepatnya? Kita ada di Sentani. Masih di Sentani, masih di sekitaran Sentani. Masih temanya alam-alam ya. Jadi kalau teman-teman dengar suara ayam, dengar suara kucing, dengar suara hewan-hewan, itulah Pondok Podcast ramah lingkungan, eco-friendly. Nah, jadi Kitong punya topik hari ini tentang Kitong tidak boleh cemburu ke Kitong punya teman sekerja karena Kitong perlu dia. Nah, itu tadi kan saya sudah bilang terambil dari 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 17. Itu kira-kira poin-poinnya apa saja tuh, Kak Putri? Mungkin bisa Kak Putri jelaskan untuk kita semua. Baik, jadi teman-teman ada 4 poin dari topik hari ini. Yang pertama ada bayi yang tetap bayi. Aduh. Nah, jadi itu adalah pribadi yang tak mau bertumbuh, Kajer. Wow, itu parah sekali sih. Parah sekali. Iya, itu parah sih. Betul. Dan saya juga pernah mengalami. Jadi kerjasama itu adalah keyakinan dan komitmen yang harus tong pelihara kawan-kawan. Betul. Kalau ada pun lawan akan muncul. Saya tahu lawannya Kak Putri. Lawan dari kerjasama itu perselisihan. Karena perselisihan itu tanda bukti bahwa orang umurnya sudah bertambah, tapi dia tetap anak-anak secara rohani. Ada yang bilang tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Jadi coba lanjut. Terus jadi di sini menurut Paulus itu adalah hal yang lucu kalau tong anggap satu pemimpin itu lebih baik lebih jago daripada pemimpin yang lain gitu kawan-kawan. Karena sebenarnya semuanya tuh sama di mata Tuhan. Kita sama-sama pelayan ya. Benar dan sekali. Kata pelayan itu sangat erat sekali kaitannya dengan handuk kotor, kain lap, sapu, pel. Saya pernah Kak Putri, ada satu kutipan yang bilang kalau kau anggap satu pelayanan terlalu kecil, kalau kau menganggap kalau kau menganggap satu pelayanan itu terlalu kecil, berarti sebenarnya kau belum layak untuk pelayanan yang besar. Jadi tidak ada pelayanan yang sebenarnya terlalu kecil. Kalau itu pun terlihat sederhana atau bahkan tidak dilihat orang, kalau Tuhan panggil kau untuk melayani di bagian situ, layani dengan setia. Begitu ya. Kakak. Jadi di Korintus itu dong tuh mau angkat atau mau anggap satu orang lebih baik dari yang lain. Begitu, Kajer. Jadi kayak mereka anggap ada pelayanan yang tinggi, satu dihormati, satu lebih rendah. Tapi Kaput kalau dilihat-lihat kayaknya bukan di warga Korintus saja. Iya, betul. Toh, maksudnya kadang-kadang kita sebagai anak-anak Tuhan, kadang-kadang kita mungkin tidak sadar menganggap bahwa satu jenis pelayanan itu lebih tinggi dari jenis pelayanan lain. Ya, saya pernah ada nih, Kaput, saya cerita sedikit saja. Saya pernah ada di satu tempat di mana kita lagi ada kayak KKR gitu ya.
Nah terus ditanya, ada salah satu tamu lah yang ngobrol sama saya. Oh kamu pelayanan di mana gitu? Oh ya saya pelayanan di gereja di Pondok Kemuliaan. Oh ya oke. Pelayanan apa biasa di sana? Oh ya kadang WL, kadang usher gitu. Terus dia langsung ditanya-tanya. Terus dia langsung bilang, oh sayang ya udah pelayanan jadi WL kok jadi usher juga gitu. Jadi seperti dibanding-bandingkan, padahal itu kan semua pelayanan tuh sama. Di hadapan Tuhan kita sebagai pelayan, tadi kita sempat ngobrol juga bahwa pelayan itu erat kaitannya dengan kayak handuk kotor atau sapu atau pel. Jadi pelayan itu adalah dia yang bekerja di balik layar untuk memastikan orang lain bertumbuh dan memastikan orang lain maju. Wah, jadi balik lagi ya ke poinnya itu. Jadi itu tadi poin pertama, bayi yang tetap bayi. Nah, ada poin yang kedua, Kak Jer dan kawan-kawan. Yaitu Tong adalah Allah kebun. Oh, gitu. Seperti ini mungkin ya. Wow, pas sekali nih tema kita hari ini. Kita adalah kebunnya Allah ya. Benar sekali. Itu ada di ayat 5 sampai 9 kawan-kawan. Gitu. Jadi di sini tuh ada 2 bagian. Yang bagian pertama itu Tuhan bagian. Oke, saya akan kasih tahu ya. Itu bagiannya apa saja. Itu ada Tuhan yang ngatur Tong setiap tugas. Nah, terus yang kedua Tuhan yang kasih pertumbuhan. Jadi itu bagiannya Tuhan. Lalu yang ketiga, Tuhan yang kasih upah ke setiap pekerja, Kajer. Gitu. Wow. Dan kalau ada bagiannya Tuhan, pasti ada bagiannya manusia juga, toh? Benar sekali. Bagiannya manusia itu seperti salah satunya tetap bersikap sebagai pelayan. Kemudian betul sekali. Tugas yang Tuhan sudah tetapkan buat kita itu kita melakukan dengan setia, tanpa iri terhadap orang lain. Benar sekali. Kemudian kita juga harus arahkan kita punya tujuan ini ke satu tujuan, harus fokus bersama-sama dengan orang lain. Dan juga kita harus bekerja sama dengan Tuhan pastinya. Betul sekali Kak Jer, begitu. Oke, lalu kita ke poin yang ketiga ya Kak Jer, yaitu Tuhan adalah Kitong adalah Allah bangunan. Bangunannya Allah. Betul, bangunannya Allah. Yang dibangun oleh Allah sendiri ya. Benar sekali. Dan ini ada 2 bagian lagi. Balik ke bagiannya Tuhan dan bagiannya Kitong. Gitu. Jadi saya akan kasih tahu yang bagiannya Tuhan, kawan-kawan dan Kajer. Di situ ada Tuhan Yesus Kristus adalah tongpu dasar. Jangan pernah lupa itu. Tongpu dasar itu harus Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, Tuhan diuji semua yang Tong ada buat. Dan di sini dapat uji dengan api dimurnikan dan diuji ya. Itu berarti sekali. Ada kesusahan. Waktu ada kesusahan sebenarnya kita punya iman atau kita punya sesuatu yang kita kerjakan itu akan terlihat apakah itu tahan uji atau tidak. Nah, balik lagi pasti ada bagiannya manusia juga toh. Bagiannya manusia itu seperti kita memperhatikan bagaimana kita bangun di atas dasar yang Allah sudah taruh. Berarti ada pilihan nih, sama kayak gini, Kaput. Ada kontraktor dong bikin rumah gitu misalnya atau bikin bangunan. Terus karena dong yang sudah atur anggaran segala macam, uangnya sekian. Kalau beli sesuai dengan anggaran, nanti saya tidak dapat. Lebih baik beli yang semen yang harganya lebih murah, pasir yang kualitasnya lebih jelek, batu-batu yang mungkin kualitasnya tidak baik, sudah bangun asal jadi saja. Yang penting jadi. Itu kayak ambil untung nggak sih? Dan akhirnya itu yang namanya korupsi sih. Itu yang namanya korupsi. Dan akhirnya jadinya di dalam jemaat Korintus tuh ada yang pakai bahan yang tidak bermutu, yaitu hikmat dunia. Nah, ini bicara tentang bagaimana caranya kita melayani orang lain. Apakah kita sekedar asal jadi saja? Apakah kita buat sekedarnya saja? Ya sudahlah gitu, nggak apa-apa. Kayak kita persiapan untuk podcast. Mungkin bisa diangkat persiapannya Kakak Putri. Ada persiapan yang cukup panjang ya, kita persiapan cukup panjang. Nah, jadi untuk membangun sesuatu, bagaimana kita punya sikap hati dalam mempersiapkannya. Apakah kita membuat juga dengan persiapan yang mapan, kita berikan yang terbaik. Karena kita tahu yang kita lakukan ini bukan untuk manusia, tapi kita kerjakan untuk Tuhan. Dan pekerjaan pelayanan yang seperti ini punya harga yang tinggi dan ini tidak gampang. Macam kita orang-orang biasa bilang, tergampang ya.
Betul sekali. Berikutnya apa nih, Kak Put? Nah, poin yang keempat. Poin yang keempat ini poin terakhir kawan-kawan dan kajer, yaitu kasruntu tong put tembok cemburu karena tong adalah kediamannya Allah. Kawan-kawan, itu ada di ayat 16 sampai 17. Yes. Gitu. Jadi ada dua bagian lagi, yaitu bagiannya Tuhan dengan tong pu bagian. Oke, saya akan kasih tahu bagiannya Tuhan lagi. Allah pu hadirat datang dan tinggal di tengah-tengah tong orang-orang percaya. Allah pu jemaat. Amin. Nah, lalu yang kedua, Allah jaga dia pu tempat kediaman, yaitu jemaat Tuhan, yaitu tong sendiri. Yes. Dan bagiannya kita sebagai manusia, Kakak Putri dan teman-teman, adalah kita perlu sadar betapa pentingnya jemaat Tuhan bagi Tuhan. Kenapa? Karena diibaratkan itu Kristus seperti mempelai laki-laki dan gereja. Kita bukan bicara tentang gereja organisasi ya, denominasi apa, bukan. Gereja sebagai orang-orang percaya tubuh Kristus yang ada di dunia dari segala zaman. Ini seperti mempelai wanitanya, mempelai perempuan. Jadi Kristus itu menganggap gereja atau kita sebagai orang-orang yang percaya sama Tuhan itu begitu pentingnya, Kak Putri. Dan kita jangan membuat sesuatu yang bisa memecah belah jemaat Tuhan, melainkan kita harus membangun sebuah kerjasama. Seperti itu. Itu yang akan jadi kita punya topik pembahasan, topik diskusi di siang hari ini. Ayo tong diskusi. Kak Putri, kita ada beberapa pertanyaan yang kita bisa bahas dan diskusi di siang hari ini di Tongpu Pondok Podcast. Pertanyaan pertama nih, Kak Putri. Waktu Kak Putri masih kecil, adakah tidak hal yang Kak Putri buat yang itu seperti ada satu kebanggaan yang tinggi sekali begitu? Dan kira-kira apakah sampai hari ini Kak Putri masih bangga akan hal itu? Silakan Kak Put. Oke, ada Kak Jer. Saya masih ingat sekali waktu saya kelas 3 SMP. Jadi waktu saya kelas 3 SMP itu saya pernah menang puisi. Lomba puisi ya? Baca puisi. Wow. Betul. Puji Tuhan. Itu di kalangan apa? SMP sekota Biak saja? Waktu itu jadi bertahap. Saya juga lupa itu piala apa. Tapi waktu itu antar sekolah di Biak saya menang. Dari kira-kira. Terus setelah itu baku lawan dengan yang dari Jayapura kabupaten-kabupaten lain. Jadi dan itu tuh waktu itu di Waropen. Nice. Jadi saya juga gimana ya, itu salah satu kesaksian juga karena di situ ketika saya maju ke atas panggung. Betul-betul sekali itu tentang iman gitu. Kayak saya bilang, oke Tuhan, lakukan yang kau mau lakukan ke saya. Kalau memang engkau ada, tunjukkan gitu. Dan dia benar-benar menunjukkan. Jadi itu salah satu part terbesar bagian terbesar di dalam saya punya pertumbuhan iman sampai sekarang ini. Dan itu satu pencapaian saya tidak pernah dapat semua hidup waktu di sekolah, Kak Jar. Aku bukan anak gitu populer ya. Nah, kira-kira sampai hari ini Kak Putri masih tetap bangga tidak akan hal itu? Masih ya? Tetapi bangganya lebih ke arah bersyukur Tuhan mau pakai saya untuk itu. Dan ya gitulah Kak Jer. Kalau saya gimana? Belum ditanya udah. Kamu gimana? Wah, saya jadi agak salting nih. Kalau saya kayaknya tidak ada sih, tapi pernah waktu itu saya saya lupa umur berapa, cuma kelas 3 SD. Kelas 3 SD itu 3 atau 4 SD, saya pertama kali ranking sekolah, ranking 3. Terus saya punya bapak kayak traktir saya di Pizza Hut. Itu pertama kali saya makan di Pizza Hut gitu. Jadi kayak pertama kali sih ranking sekolah. Terus bahkan kayaknya bukan ranking 3 sih. Sepertinya tuh kayak ranking 13 Kak. Itu bagian pokoknya di dalam raport itu biasa tidak pernah tertulis ranking, kan biasa ada tuh ranking berapa dari sekian murid gitu tuh. Nah, ini pertama kalinya itu ada tulisan di kotak itu. Jadi kayak mungkin bapak langsung rasa bangga sekali. Jadi kayak ayo tong makan di Pizza Hut gitu. Keren sekali. Jadi mungkin itu hal yang dibanggakan. Kalau masih bangga sampai hari ini ya untuk Jerry di umur itu ya saya masih rasa bangga untuk dia lah, untuk Jerry di umur itu. Oke Kak Jer, saya ada pertanyaan nih. Boleh. Oke, menurut Kakak Jer, apa hal-hal yang bikin orang-orang dong selisih dan konflik di sekolah kah, di komunitas Tuhan kah, atau di rumah?
Oke. Ini ada beberapa ya. Mungkin kita bisa bahas satu-satu dengan singkat saja. Bisa. Misalnya kalau dari masyarakat mungkin perbedaan kepentingan. Kayak misalnya konflik atau perselisihan. Orang yang satu rasa dia punya tanah sampai sekian, kemudian yang satu bilang, "Oh enggak, saya punya surat sertifikat tanah sampai sekian." Misalnya itu. Itu bisa jadi penyebab konflik dan perselisihan. Kemudian dalam sekolah misalnya ada iri hati. Kok saya yang benar sekian tidak dikasih benar, terus yang ini salah banyak malah dia dibenarkan. Benar. Kok kenapa guru tuh sepertinya pilih kasih seperti itu ya. Kemudian kalau dalam komunitas Tuhan ini yang cukup gawat. Kadang-kadang bahkan dalam komunitas Tuhan tuh bisa jadi uang itu menyebabkan perselisihan dan konflik. Itu bisa juga. Kemudian di dalam rumah mungkin ada kayak kadang-kadang ya memang ini tidak bisa dipungkiri nih, kadang-kadang ada dalam rumah tangga kayak misalnya beda pemberian kasih lah antara anak yang satu dengan anak yang lain. Gitu, jadi bisa menyebabkan konflik di dalam rumah dan yang pastinya masih ada banyak faktor-faktor lain yang bisa menyebabkan perselisihan dan konflik dalam tempat-tempat yang tadi yang Kak Putri sebutkan. Masyarakat, di sekolah, komunitas Tuhan dan juga di rumah. Gitu. Kak Putri, ada pertanyaan berikutnya nih untuk Kak Putri nih. Tapi sebelum masuk ke pertanyaan, saya akan bacakan 3 ayat dulu. Ayat 6-9. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Nah, Kaput, menurut ayat 6-9 yang barusan tadi saya baca, kira-kira siapa yang menanam, siapa yang menyiram, siapa ladangnya, terus siapa yang bertanggung jawab untuk kasih pertumbuhan? Menurut ayat 6 dan 9 tadi. Sampai 9. Paulus dan Apolos. Betul. Terus mereka ambil menanam dan menyiram. Tapi yang bertanggung jawab memberi pertumbuhan ya Tuhan. Oke. Berarti Kaput, kalau di dalam Kaputri punya hidup, siapa yang sudah menanam dan siapa yang menyiram dalam Kaputri punya hidup? Saya bisa bilang yang menanam pasti orang tua lah ya. Mama. Mama itu yang paling menanam banyak sekali. Nilai-nilai ya. Benar. Salah satu hal yang saya masih ingat sampai sekarang yang dia tanam adalah kekhawatiran tidak akan menambah sasta apapun. Betul. Terus, itu yang Tuhan Yesus bilang juga. Betul sekali, Kak Jer. Nah, itu berdasarkan firman kan. Betul. Dan dulu sebelum baca firman, saya selalu bawa itu. Dan tanpa sadar ternyata itu adalah firman Tuhan. Ketika saya dewasa dan itu ada di dalam firman Tuhan. Begitu, dan ya itu bagus. Terus yang menyiramnya, jujur yang ambil bagian besar itu adalah komunitas Sentani, rohani, antar orang percaya. Terlebih Tuhan pakai Bapak Barry Jordan dengan Ibu Patty untuk bantu sekali saya. Jadi apa yang mungkin nilai-nilai yang sudah sempat ditanam oleh Mama dulu, terus disiram oleh mereka. Tapi tetap yang memberikan pertumbuhan. Yang memberikan pertumbuhan itu Tuhan. Begitu, puji Tuhannya. Gimana dengan Kakak Jer? Kalau saya memang iya ya, maksudnya mirip dengan Putri juga. Yang menanam banyak nilai-nilai yang baik itu orang tua. Saya punya bapak dan mama itu banyak sekali sudah tanamkan hal-hal yang sangat baik dalam saya punya hidup, dan yang memberikan siraman rohani lah dari gereja atau komunitas-komunitas. Kemudian bahkan kadang juga mungkin postingan di Instagram atau sosial media yang postingan rohani yang kayak memberkati sekali. Kemudian lagu-lagu rohani juga, pujian penyembahan itu juga memberikan siraman terhadap benih yang mungkin bapak mama sudah tanam dari dulu, tapi tetap yang bertanggung jawab atau yang bertugas untuk memberikan pertumbuhan itu adalah Tuhan sendiri. Ya, benar sekali. Oke, Kak Jerry, pada pertanyaan. Nah, silakan. Menurut Kak Jer, apa bedanya kasih hormat ke pemimpin dan mengidolakan pemimpin? Memberi hormat ke pemimpin dan mengidolakan pemimpin. Ya. Bedanya apa? Ini luar biasa sih pertanyaan. Maksudnya ada waktu kita menghormati pemimpin,
mungkin ada beberapa keputusan dari pemimpin yang kita tidak setuju, tapi kita bisa menghormati keputusan tersebut dan melakukan itu tetap. Kalau mengidolakan pemimpin, kita tahu pemimpin bikin salah, kita tahu itu kesalahan, kita seperti sudah, yang penting ini saya punya pemimpin dan saya akan terus bela dia, saya akan terus benar atau salah ini saya punya pemimpin dan saya akan pokoknya saya akan lakukan semua yang pemimpin lakukan gitu. Jadi kayak kepercayaan yang buta terhadap pemimpin. Jadi itu mengidolakan, bahkan sampai segala macam detail tentang hidupnya kita cari tahu, dan juga sampai pokoknya ya seperti itulah. Mungkin kalau kita sampai mengidolakan itu, kita seperti menggantikan posisi Tuhan dengan si pemimpin itu. Nah, jadi memang saya pernah ada di situasi di mana berarti saya taat kepada pemimpin karena saya taat kepada Tuhan. Bukan saya taat kepada Tuhan karena saya taat kepada pemimpin. Itu yang memang mungkin jangan sampai tergantikan. Posisi Tuhan jangan sampai tergantikan. Ya kita pasti punya pemimpin-pemimpin ya. Betul. Entah itu kita punya lingkungan kerja atau komunitas. Tapi seberapapun sempurnanya manusia, seberapapun baiknya manusia, itu tidak ada manusia yang sempurna. Pasti ada kesalahan. Betul. Dan untuk pribadi atau orang yang menghormati pemimpin, ketika pemimpin lakukan kesalahan, kita bisa dengan penuh hormat menegur dia. Tapi kalau kita mengidolakan pemimpin, benar atau salah dia pemimpin, saya akan terus menyanjung dia dan itu yang tidak boleh, itu yang harus dihindari. Kak Putri, ada pertanyaan untuk Kak Putri. Kira-kira di antara beberapa pilihan ini, kira-kira gambaran mana yang paling tepat untuk menjelaskan pertumbuhan rohaninya Kak Putri? Saya sebut beberapa ya. Betul. Ada bayi, ada anak kecil, ada remaja, ada pemuda, ada dewasa muda, dan ada orang di panti jompo. Wah, sudah jompo. Jangan sebelah panti jompo. Kira-kira kalau Kak Putri itu ada di sebelah mana di antara spektrum itu? Bayi, anak kecil, remaja, pemuda, dewasa muda, atau sudah di jompo, sangat dewasa di dalam Tuhan? Saya mungkin bisa menyatakan ini dari sapu opini sendiri ya, Kak Jer. Bukan, maksudnya menurut saya yang punya hak untuk kasih tahu saya di kelas mana itu Tuhan. Karena dia yang lihat gua, dan dia yang melihat saya punya roh secara roh. Tetapi yang saya rasa sendiri dalam sapu kehidupan rohani atau di dalam sapu bangunan rohani itu mungkin dewasa muda, Kak Jer. Karena kalau dibandingkan dengan tahun-tahun kemarin, mungkin itu masih sangat anak kecil atau pemuda lah gitu. Tahun lalu mungkin pemuda, sekarang jadi dewasa muda gitu. Karena kenapa saya bilang gitu, kadang agak rewel juga kayak anak muda, kayak pemuda, tetapi di akhir dari sudah dewasa itu, tapi masih ada anak mudanya sedikit. Gitu. Anak muda tuh kan kayak gimana ya, kayak kenapa sulit sekali, kenapa kayak gitulah ya. Tapi di akhir dari itu semua, puji Tuhan ya, Roh Kudus tidak pernah berhenti untuk bilang, ya Putri, kamu marah, saya tahu kamu kecewa gini, saya tahu kamu kecewa gini-gini, tapi ini tuh untuk gini. Tapi harusnya aku terus sama mereka dia, tapi harusnya aku jangan iri ke dia. Karena kalau saya kopu dasar ya, aku tidak akan seperti itu. Tetapi kalau kopu dasar lain, dan bukan saya, maksudnya Tuhan yang bilang ya, berarti itu kok sudah jauh sekali dari saya bukan dasarmu, berarti kok diri sendiri kok dasar. Itu yang saya lihat Kak Jer, dewasa muda. Kak Jer sendiri? Kalau saya mungkin masih dalam masa pertumbuhan ya. Kasian jangan ketawa gitu Pak. Mungkin antara remaja atau pemuda sih kayaknya. Karena masih sebenarnya gini, ini kita beberapa kali bahas di kita punya di Pondok Podcast, kita punya pertumbuhan rohani. Kenapa ini penting dan sering sekali kita bahas? Karena memang penting bagi kita untuk lihat kita punya diri sendiri, kita punya yang kita tahu tentang kita punya diri itu seberapa banyak yang kita tahu tentang kita punya diri sendiri, kayak gitu. Jadi kalau dari saya, menurut saya mungkin masih di remaja atau pemuda. Saya masih banyak hal yang masih perlu disempurnakan, yang Tuhan sempurnakan, dan masih Tuhan kerjakan dalam saya punya diri, dan saya masih memberi ruang untuk Tuhan bekerja seleluasa mungkin dalam saya punya hidup. Masih banyak yang perlu dikembangkan sama Tuhan dalam saya punya hidup, seperti itu. Oke Kak Jer. Pertanyaan terakhir.
Oke, silakan. Sama tanya Kak Jer, sekarang ini Kak Jer punya rumah rohani bagaimana? Lebih kuat dari tahun lalu kah? Lebih lapuk kah? Hampir runtuh kah? Wow. Hampir runtuh kah? Ya, begitu. Kalau menurut saya punya rumah rohani tahun ini kita sudah masuk di bulan Juli, baru bulan ke-7 dan Tuhan sudah bawa saya kayak Tuhan kasih saya kesempatan untuk keluar kota tuh sering sekali, dan di dalam waktu saya punya kesempatan untuk keluar kota itu, di situ saya rasakan sekali memang jalan sama Tuhan. Jadi saya rasa saya punya bangunan rohani, walaupun memang belum sempurna. Saya punya rumah rohani, bangunan yang sedang Tuhan bangun ya, dasarnya Kristus, pilar-pilar dan apa segala macam. Saya rasa memang Tuhan masih mengerjakan. Jadi bukan lapuk sih, bukan lebih runtuh, tapi kayak Tuhan kasih kayak rumah yang tadinya 1 lantai. 3 kamar gitu, ini lagi dibikin kayak kamar baru lagi, atau lagi mau dibangun tingkat 2-nya gitu. Jadi mungkin ya Tuhan sedang mengerjakan extension atau kayak perluasan atau lagi renovasi gitu. Dan kayak saya punya hati tuh lagi, saya punya hidup ini lagi mau diperluas begitu. Oh gitu ya Kak. Kalau Kak Putri kira-kira bagaimana perkembangan rumah rohani yang Tuhan sedang bangun di Kak Putri punya roh itu gimana kira-kira? Mungkin tadi juga saya sudah sempat bicara, tapi ya saya akan bilang lagi, kalau dibandingkan dengan tahun lalu, tahun ini lebih baik begitu, lebih kuat tahun ini. Kayak hal-hal yang Tuhan izinkan saya alami di tahun lalu, pada tahun ini saya melihatnya seperti, oh ya ternyata Tuhan tuh ada maksudnya gini, mau membangun supaya gini, supaya karakterku tuh nanti bisa pas di kerajaan surga nanti sesuai gitu. dengan karakter Kristus ya. Betul, benar sekali itu Kak Jer. Jadi ya puji Tuhan, maksudnya Tuhan masih perkuat gitu. Memang nangisnya lebih banyak. Nangisnya dan terkadang bergumulnya, berdoanya. Terkadang juga kayak tersentuh terus nangis terus kayak gini-gini. Tapi membuat tangisan itu bukan membuat saya semakin jatuh, tetapi Tuhan buat saya semakin kuat begitu Kak Jer. Ada yang sama tanya Kak Jer. Nah menurut Kak Jer ini, untuk kawan-kawan dorang yang rumah ada rapuh, rumah rohani ada rapuh, itu tuh bagaimana untuk kasih bangun kembali begitu, atau untuk bikin dia rapuh lagi? Hubungi ke ahli renovasi bangunan ilahi. Yaitu Yohanes 15, Yohanes 14 ayat berapa yang Tuhan Yesus bilang, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kita punya kesimpulan di sore hari ini Kak Putri. Saya bisa lihat bahwa Tuhan mau kita menjadi seperti satu, Tuhan sedang bangun kita sebagai satu bait kudusnya, di mana Roh Kudus mau tinggal. Nah, tapi Roh Kudus mau tinggal itu kita tidak bisa tetap membangun tembok-tembok kesombongan atau tembok-tembok iri hati. Jadi kita harus gitu kita harus membongkar itu semua supaya Roh Kudus bisa dengan leluasa bekerja di dalam kita punya komunitas, kita punya diri, kita punya hidup, sehingga hal tersebut ketika Roh Kudus bekerja dengan leluasa, kita bisa melihat keluarga kita bisa dipulihkan, kota kita bisa dipulihkan, dan nama Tuhan Yesus yang dimuliakan. Generasi pun bisa dipulihkan. Kalau dari Kak Putri, kira-kira kesimpulan apa yang Kak Putri bisa tarik dari kita punya sharing di sore hari ini? Oke, karena membahas tentang yang iri toh, ketemu teman. Betul. Jadi kalau dari yang saya dapat adalah, kalau kopu dasar itu Kristus, mungkin ada iri. Wow. Tapi kalau kopu dasar adalah kopu diri sendiri, tentu kau akan iri. Gitu. Karena bukan Yesus yang di atas, tapi kau taruh kopu diri yang di atas daripada Yesus. Tapi kalau Yesus yang di atas, kau akan lihat semua sama, termasuk kopu diri sama dengan yang lain, karena sama-sama dapat kasih sayang dari Yesus. Nice. Jadi itu teman-teman, kita punya pembahasan di podcast di sore hari ini. Jangan lupa untuk jangan biarkan kebenaran yang teman-teman terima ini hanya berhenti di teman-teman, tapi terus share ke teman-teman punya Instagram, teman-teman punya WhatsApp keluarga, WhatsApp grup kelas, sekolah, dan lain-lain, supaya makin banyak orang yang terima kebenaran bahwa tidak boleh iri sama kamu punya teman-teman sekerja.
Betul sekali. Dan kawan-kawan, kamu juga bisa komen. Ya. Bisa juga komen seperti mau kasih isi hati juga. Betul. Bisa. Betul. Siapa tahu kami bisa baca dan kami Kasih bisa bantu. like. Kasih like dan subscribe. Ya, di kita punya YouTube, Instagram, dan TikTok juga ada. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di kita punya Pondok Podcast yang berikut. Tetap di Ketemu Pondok. Pondok Podcast.